Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Aminah. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses penyusunan perencanaan bimbingan konseling. Baik teman-teman, mungkin teman-teman belum pada tahu kan proses penyusunan perencanaan bimbingan konseling itu apa aja. Oke, baik teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan perencanaan bimbingan konseling. Yang pertama, pengumpulan informasi. Nah, pengumpulan informasi ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, mendengarkan klien dengan cermat untuk memahami masalah, kebutuhan, dan harapan mereka. Nah, yang kedua, menganalisis catatan klien, riwayat pendidikan, riwayat kesehatan mental, dan informasi lain yang relevan. Nah, yang ketiga, menggunakan alat bantu seperti tes psikologi atau inventarisasi minat karir untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang klien. Nah, baik teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan proses penyusunan perencanaan bimbingan konseling, yaitu ada penilaian kebutuhan klien. Poin yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan klien dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akademik, karir, emosional, dan sosial. Nah, di sini juga yang poin kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi klien seperti lingkungan sosial, kepercayaan diri, dan keahlian interpersonal. Oke, baik teman-teman, saya juga di sini akan menjelaskan tentang proses penyusunan perencanaan bimbingan konseling. Penetapan tujuan terbagi menjadi 2. Yang pertama, penetapan tujuan bimbingan konseling yang spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan, dan berbatas waktu, yang disebut dengan SMART. Nah, yang kedua, tujuan-tujuan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan, harapan klien, serta mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan mereka. Nah, di sini juga teman-teman, proses penyusunan perencanaan bimbingan konseling ada pemilihan strategi dan metode. Pemilihan pendekatan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan klien. Di sini juga ada menggunakan berbagai teknik dan metode seperti konseling individual, konseling kelompok, konseling keluarga, atau intervensi berbasis solusi. Oke, baik teman-teman, sini juga proses penyusunan bimbingan konseling ada implementasi program. Yang pertama, menyusun jadwal pertemuan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan preferensi klien. Poin yang kedua, melakukan sesi bimbingan dan konseling memanfaatkan teknik komunikasi yang aktif, mendukung, dan empatik. Yang poin ketiga, mendorong klien untuk mengikuti rencana tindakan yang disepakati dan memberikan dukungan selama proses pelaksanaan. Oke, baik teman-teman, proses penyusunan perencanaan bimbingan konseling juga di sini ada evaluasi dan revisi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, menilai kemajuan klien terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan. Yang poin kedua, mendengarkan umpan balik dari klien tentang keefektifan proses bimbingan konseling. Poin yang ketiga, diperlukan merevisi rencana perencanaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan klien atau mengatasi hambatan yang muncul. Oke, baik teman-teman, di sini juga proses penyusunan perencanaan bimbingan konseling ada follow up dan pemantauan lanjut. Ada 2 poin yang dilakukan tindakan lanjut dengan klien setelah selesai sesi bimbingan dan konseling. Poin yang kedua, memantau kemajuan jangka panjang klien dan memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. Oke, baik teman-teman, proses penyusunan perencanaan bimbingan konseling. Nah, di sini juga saya akan membacakan tentang mengapa sih harus menyusun perencanaan bimbingan konseling. Dengan mengikuti proses ini, para konselor dapat menyusun perencanaan bimbingan dan konseling yang efektif dan memastikan bahwa kebutuhan klien terpenuhi dengan baik.
Oke, baik teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin presentasi dari saya itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.